Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri, NIM 2110200082. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Dua faktor-faktor pembentuknya identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi: satu, faktor objektif; dua, faktor subjektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara dan ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Dua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Langsung di mana? Tiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. 4. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. 5. Faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dari sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dalam kesatuan nasional bahasa dari daerahnya masing-masing. 6. Faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu: 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat pembangunan rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. 2. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lainnya sebagai identitas nasional negara Indonesia. 3. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Unsur-unsur identitas nasional. 1. Bendera Indonesia. 2. Bahasa Indonesia. 3. Lambang negara Indonesia. 4. Semboyan bangsa Indonesia. 5. Lagu kebangsaan Indonesia. 6. Dasar filsafat Indonesia. 7. Konstitusi negara Indonesia.
8 bentuk negara Indonesia, 9 sistem Indonesia. Cukup, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Rizwan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara. Baik, langsung saja. Pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Mariam Budiharjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Yang kedua, menurut Profesor Nasrun, definisi sebuah negara adalah sebuah bentuk pergaulan hidup. Oleh karena itu, sebuah negara harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan serta dipahami. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Andus Djoko Sotono, yang mendefinisikan sebuah negara sebagai organisasi manusia maupun kumpulan individu yang berada di bawah sebuah pemerintahan yang sama. Yang keempat, menurut Profesor Farid, negara merupakan sebuah wilayah merdeka yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain serta memiliki sebuah kedaulatan. Yang kelima, menurut G. Pringgoditgo, yang mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan maupun organisasi kewibawaan yang harus persyaratannya berupa berbagai unsur tertentu. Selanjutnya, pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif, memiliki kesatuan politik, berkedaulatan, yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Selanjutnya, ada 4 sudut pengertian negara. Pengertian dari sebuah negara dapat ditinjau berdasarkan 4 sudut berbeda yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Sudut pandang sebuah negara yang pertama adalah negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dikarenakan negara merupakan alat yang digunakan oleh sekelompok individu yang digunakan untuk mengatur kehubungan antar individu lainnya yang berada di dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah tersebut. Yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Sudut pandang sebuah negara yang kedua adalah negara sebagai organisasi politik. Negara dianggap sebagai sebuah asosiasi yang memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban pada masyarakat yang ada di dalamnya, menggunakan sistem hukum yang telah dijalankan oleh sistem pemerintahan yang ada dan sifat dari kekuasaan memaksa. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Sudut pandang sebuah negara yang ketiga adalah negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara dianggap sebagai sebuah bentuk jelmaan dari keseluruhan individu yang ada di dalamnya. Hal ini juga dapat kita lihat melalui pandangan Friedrich Hegel yang menyatakan bahwa negara merupakan sebuah organisasi kesusilaan yang terbentuk sebagai sintesa antara kemerdekaan universal bersama serta kemerdekaan bagi individu. Kedudukan serta fungsi dalam menjalankan sebuah negara. Selanjutnya, fungsi negara. Sebuah negara yang merupakan bentuk dari organisasi di suatu wilayah tertentu juga memiliki berbagai fungsi yang terdiri dari 1. Melaksanakan penertiban. Fungsi dari sebuah negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Hal ini dikarenakan dalam sebuah negara agar tujuan bersama yang ingin diraih tercapai harus
adanya penertiban yang merupakan sebuah bentuk pencegahan agar bentrokan antara masyarakat tidak terjadi. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Fungsi dari sebuah negara yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini memiliki arti bahwa akan selalu berusaha untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dapat hidup dengan makmur secara adil dan juga merata. Yang ketiga, pertahanan. Fungsi dari sebuah negara yang ketiga adalah pertahanan. Dalam konteks ini, pertahanan negara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi berjalannya serta kelangsungan hidup dari sebuah negara. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi dari sebuah negara yang keempat adalah menegakkan keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan suatu hal yang penting dan bukanlah suatu status yang dapat langsung terjadi, melainkan untuk meraih keadilan ini sendiri membutuhkan sebuah proses. Pada sebuah negara terdapat berbagai badan pengadilan yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Setelah mengetahui fungsi sebuah negara, terdapat berbagai unsur yang membuat sebuah wilayah dapat disebut sebagai sebuah negara. Berikut unsur-unsur dari sebuah negara. Yang pertama, rakyat atau jumlah penduduk. Unsur dari sebuah negara yang pertama adalah adanya rakyat maupun jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan tanpa adanya masyarakat di dalam sebuah negara, maka akan mustahil negara tersebut dapat terbentuk. Seperti yang Lechko katakan, di mana sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa adanya sekelompok individu yang tinggal di dalam. Yang kedua, wilayah. Unsur dari sebuah negara yang kedua adalah adanya wilayah, di mana jika pada sebuah negara tidak ada wilayah yang dapat ditempati atau ditinggali oleh manusia di dalamnya, maka negara tersebut tidak akan terbentuk. Selain itu, individu yang ada di dalamnya juga harus tinggal secara permanen agar sebuah negara dapat terbentuk. Ketiga, pemerintahan. Unsur dari sebuah negara yang ketiga adalah adanya pemerintahan, di mana selain memiliki penduduk serta wilayah, sebuah negara juga penting untuk memiliki sistem pemerintahan di dalamnya. Yang keempat, kemampuan membuat hubungan dengan negara lain. Unsur dari sebuah negara yang keempat adalah kemampuan sebuah negara dalam membangun hubungannya dengan yang lain. Dengan memiliki kemampuan ini, sekelompok orang menempati suatu wilayah tertentu dan sudut memiliki sistem pemerintahannya layak menjadi subjek hukum internasional atau tidak. Itulah materi saya untuk negara. Semoga bisa dipahami. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nisa Aulia. Saya akan menjelaskan konstitusi. Pengertian konstitusi adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara dan segala ketentuan dan aturan tentang ketenegaraan, undang-undang dasar suatu negara dan konstitusi umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang barisan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengetahuan ini, konstitusi harus diartikan dalam arti tidak semuanya berupa dokumen tertulis formal. Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termaksud kesepakatan politik negara, kekuasaan pengambilan keputusan kebijakan dan distribusi maupun alokasi konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas
strukturnya terdapat konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadi, NIM saya 2110 20070. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat dan kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintah yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan pada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan tentang demokrasi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Sidik Bajiber. Saya melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai otonomi daerah. Jadi yang pertama itu ada pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari otonomi daerah yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Tujuan ketiga, dapat mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat. Tujuan keempat, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Tujuan kelima, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Tujuan keenam, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan ketujuh, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Adapun prinsip-prinsip dari otonomi daerah, yaitu yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu suatu daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri serta pemerintahannya. Prinsip kedua yaitu prinsip otonomi nyata, yaitu suatu daerah itu diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Prinsip ketiga yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi daerah ini ada asas-asas dalamnya. Yang pertama, asas otonomi daerah yang pertama yaitu asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Contoh dari asas desentralisasi ini yaitu yang pertama, pemekaran daerah. Yang kedua, penetapan daerah otonomi khusus. Yang ketiga, dana istimewa atau dana otsus. Yang keempat, pilkada. Asas kedua, asas dekonsentrasi. Asas ini adalah asas yang melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai presentasinya di tingkat daerah. Contoh dari asas dekonsentrasi yaitu yang pertama, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Contoh kedua, pelayanan pajak di setiap wilayah. Contoh ketiga, penyelenggaraan dinas perhubungan. Contoh keempat, pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Asas keempat yaitu asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah sepenuhnya kepada pemerintah pusat atau presiden dan kabinet. Contoh dari asas sentralisasi ini yaitu yang pertama, lembaga keamanan negara yaitu TNI atau Tentara Indonesia yang melakukan pelindungan pada Indonesia di 3 titik yaitu darat, laut, dan udara. Contoh kedua, Bank Indonesia sebagai pusat peraturan seluruh kebijakan moneter dan fiskal. Jadi itu dia tadi penjelasan-penjelasan mengenai otonomi daerah. Dan sekian penjelasan-penjelasan dari kami mengenai materi-materi yang ada pada kewarganegaraan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.